Kalau kita membuat roti goreng atau bolang-baling teman-teman ya, kalau saya sendiri ya tidak lepas dari yang namanya pasta, dan mungkin juga ada tambahan seperti essence seperti itu. Tapi yang pasti kita menggunakan salah satu pasta. Itu tergantung rasa ya. Jadi tidak sama di setiap pedagang. Bahkan ada pedagang juga banyak yang tidak pakai ya. Hanya polosan gitu. Nah, kalau saya sendiri kenapa itu pakai? Ada beberapa alasan ya, teman-teman. Ini yang satu adalah pasta kopi mocha, atau kalau biasanya hanya menggunakan pasta mocha atau kopi seperti itu ya. Jadi ini dasar alasan saya gitu kan. Jadi kalau menggunakan pasta kopi mocha seperti ini, yaitu kan untuk mempengaruhi warna saja gitu kan, warna dan sedikit kalau namanya kopi itu kan biasa pengaruhnya pada menghilangkan aroma yang kurang sedap, contohnya pada adonan kan seperti itu. Karena sering sekali juga teman-teman ya, ketika kita membuat adonan gitu kan, kita mungkin tidak selalu dapat tepungnya, umpamanya tepung yang masih baru gitu kan, bahkan kadang-kadang kita dapat tepung yang sudah lama yang udah gumpal-gumpal gitu kan. Terus eh, bau tepungnya itu kayak kerasa banget gitu kan. Nah, ini salah satu solusi kalau bagi saya ya, tapi kan tidak semua orang itu sama, tidak semua pedagang itu sama seperti itu kan. Nah, saya sendiri sering menggunakan kopi mocha seperti itu. Atau juga kalau nggak ada kopi mocha, bisa menggunakan mocha saja atau kopi saja seperti itu, pasta kopi gitu seperti itu. Jadi yang paling bagus itu adalah pasta kopi ya seperti itu. Tapi dia warnanya benar-benar pekat hitam. Nah, kemudian cara pemakaian gimana teman-teman ya? Kalau pemakaian sendiri, karena ini warna ini adalah warna pekat yang hitam mengkilat seperti itu, ya ini jangan terlalu banyak, hanya beberapa tetes saja, dan adonan kita nanti berubah akhirnya menjadi seperti warna kecoklat-coklatan gitu kan, tidak putih polos seperti cakwe kan seperti itu. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang pakai seperti itu, bahkan ada teman-teman juga yang pakai seperti contohnya pandan gitu kan, atau warna-warna lain, atau bahkan tidak berwarna tetapi dia punya aroma yang pekat seperti itu. Nah, kita harus mengenal dulu teman-teman fungsi pasta ini apa sih gitu kan seperti itu ya. Kalau tergantung dari pemakaian kita, aroma yang kita butuhkan ya. Kalau yang namanya pasta ini ya, ini menggabungkan ya teman-teman, yaitu antara warna sendiri, kemudian tentunya ada aroma juga kan, kemudian ya bisa jadi menumbuhkan rasa kan seperti itu, sehingga rasa itu mempengaruhi pada adonan yang kita buat. Nah, selain pasta yang kita gunakan, biasanya kan saya menggunakan pasta semua. Salah satunya contoh umpamanya ini hanya untuk kopi mocha ya teman, yang saya gunakan untuk campuran. Tapi kan ini tidak memaksa teman tidak harus memakai ini, tidak masalah karena ini bahan tambahan. Yang berikutnya adalah yang sering saya pakai adalah pasta juga, seperti contohnya pasta kopior. Atau memang kalau kopior itu kan aromanya, kalau menurut saya ya teman, aroma kopior itu dia aroma yang menyengat, tetapi seperti kayak kayak apa ya, kayak santan gitu kan, semacam santan tapi lebih lebih khas ya, lebih ciri khas. Jadi kalau dia adonan menurut saya itu sangat cocok. Cuma gitu kan, tidak di semua daerah itu mudah mencari pasta kopior, karena kan di daerah-daerah tertentu kok pasta-pasta ini pasarannya beda teman-teman. Tapi kalau yang umum-umum seperti kopi, seperti pandan, seperti durian dan macam-macam itu mudah sekali ditemui. Tapi kalau seperti kopior ini susah sekali ditemui. Bahkan ada juga pasta kopior tapi dia warnanya beda. Yang saya cari adalah kopior itu yang warnanya seperti santan, yang lebih apa ya, putih susu gitu loh. Nah, itu yang sering saya pakai. Nah, kenapa eh, sekarang tidak pakai itu? Nah, akhirnya saya menggunakan essence seperti ini teman-teman. Ini adalah essence. Essence ini adalah pisang Ambon, jadi aromanya itu menyengat seperti pisang ya seperti itu. Jadi kalau digorengan sendiri itu memang punya ciri khas gitu kan ya. Mungkin tidak semua juga tahu ataupun tidak memakai ini, tapi itu jangan menjadikan suatu permasalahan bagi kita ya teman. Kalau ini kan, kalau sifatnya essence itu kan dia cenderung di aroma ya, ya teman-teman, dia aromanya itu menyegrak gitu kan. Jadi kalau segini ini ukuran untuk 5 kilo kadang seperti itu untuk adonan. Jadi benar-benar warna apanya itu, aromanya itu kalau ketika kita tuangkan ke dalam air di adonan itu langsung kayak terbang gitu. Bahkan
benda di dalamnya ini pun kayak semacam gas ya teman-teman. Jadi ketika dituangkan itu kalau nggak rapet ini bisa bisa hilang gitu kan, seperti inilah kalau esen ya, seperti itu. Jadi dua bahan ini yang sering saya gunakan. Nah, kenapa pisang Ambon? Ya itu tadi teman-teman ya, selain kopior, pasta apa namanya, esen seperti ini ya, kalau bisa tetap menggunakan ini pasta teman ya, pasta makanan seperti ini. Cuma kan yang untuk pisang Ambon itu jarang kita dapati, apalagi biasanya ada gitu teman-teman, ada pasta yang aromanya pisang Ambon tetapi memiliki warna, kadang warna merah. Kan nggak mungkin teman-teman kita ngasih ini ke adonan pokoknya warna merah. Kalau hijau mungkin masih dilarutkan sedikit itu kan, seperti itu mungkin hijau-hijaunya tidak terlalu mencolok. Kalau warna merah gitu seperti itu ya mungkin apa mungkin warna hitam gitu kan, hitam lebih apalagi gelap lagi, disangka orang itu gorengannya wah ini udah hangus gitu kan, udah mutung dan seperti itu kan. Jadi logikanya tidak masuk ya teman-teman. Nah, itu salah satunya fungsi dari kedua ini teman-teman. Nah, ini kan hanya bahan tambahan yang mungkin teman-teman tidak harus menirunya gitu kan. Kalau cocok ya dipakai, kalau enggak ya enggak masalah. Bahkan teman-teman beberapa ada yang beda yang pakai seperti ini. Ini adalah salah satu bahan-bahan tambahan teman-teman ya, yang bukan pokok, jadi bisa tergantikan. Kalau teman-teman mau pakai bisa diganti dengan apa gitu kan. Bahkan saya sendiri kemarin kalau waktu bikin banyak itu tidak pakai kopior, hanya pakai santan kan, seperti itu. Baik itu santan yang langsung ataupun santan seperti contohnya kara, seperti itu. Nah, itu memang ada ciri khasnya sendiri ya teman. Jadi di gorengannya itu ketika kita goreng bolang-baling ataupun roti goreng itu terasa gitu kan. Nah, bedanya apa sih gitu ya teman-teman, kalau tidak pakai pasta dengan yang polosan gitu ya, ada sedikit beda ya teman-teman, tapi tidak mencolok. Karena biasanya itu kalau kita pas goreng teman-teman ya, ada pas goreng itu kadang kalau kita memakai pasta gitu kan, dari jauh itu aromanya sudah wah ini aroma ada gorengan apa gitu kan. Itu yang menjadikan ciri khas kita menggoreng odading itu atau bolang-baling kan gitu ya. Kalau nggak ada, saya rasa kurang, aromanya itu kurang gitu kan, karena kurang dari jauh itu kurang tercium gitu loh. Itu salah satu untuk mengundang pelanggan ya percaya nggak percaya itu teman-teman. Tapi saya sendiri membuktikan kalau setiap ada teman jualan, kalau pas goreng dari jauh sepertinya ada, yaitu ada aroma yang ciri khas untuk bolang-baling ya. Itu adalah pengaruh dari pasta itu sendiri. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi intinya teman-teman tidak harus menggunakan ini, tidak masalah. Yang penting bahan-bahan pokoknya seperti ya kalau telur itu kan, susu itu kan bagus juga, atau susu bubuk yang biasa kita gunakan. Tetapi ada juga teman-teman, ada yang tidak menggunakan susu, itu banyak. Itu tergantung pada kita sendiri. Tapi kalau yang harus pokok itu kan ya kayak tepung, gula, mentega, itu ya memang pokok ya teman-teman, tidak bisa tergantikan. Sehingga bahan-bahan itu jangankan ganti bahan ya, ganti merek aja itu sangat berpengaruh. Dan kemarin tuh kebetulan ada juga yang menanyakan ya teman-teman, untuk mentega itu kan, mentega itu dimana kalau apa pengaruh gitu kan merek ini dengan merek yang lain. Tentunya kalau menurut saya pribadi itu sangat berpengaruh. Pengaruhnya apa? Bukan hanya di bukan hanya di tekstur dan dari hasil gitu kan. Tekstur itu akhirnya menentukan hasil. Jadi kayaknya mentega ini sangat-sangat berpengaruh sekali teman-teman, karena memang fungsi mentega pada adonan itu memang sangat kompleks teman-teman ya. Selain dia mempengaruhi tekstur, dia membantu ngembangnya adonan gitu kan. Kemudian ya dari aroma khasnya dari mentega itu ada. Makanya kalau semakin bagus mentega, aroma yang ada di dalam adonan itu ya semakin bagus tentunya teman-teman. Makanya mentega ini sangat berfungsi sekali gitu kan. Jadi kalau nggak ada mentega ya roti itu tidak terasa khasnya. Selain itu teksturnya juga, kalau menteganya bagus itu otomatis tekstur yang ada di roti goreng ataupun bolang-baling yang kita buat itu semakin bagus teman-teman ya. Itu salah satunya yang paling pokok ya, karena pasta ini mentega ini memang sangat
kompleks ya di dalam adonan sendiri. Berbeda dengan pasta seperti ini hanya sebagai bahan tambahan yang kita gunakan agar lebih variatif lagi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih, kita berjumpa lagi di video-video berikutnya.